Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Masjid Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian peradaban Islam, di mana sebelumnya sudah banyak saya membahas generasi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dakwah menyebarkan agama Islam di bawah bimbingan langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini marilah kita mempelajari, mengkaji, memahami kehidupan, mensuri tauladani generasi setelah sahabat-sahabat Rasulullah yang disebut dengan generasi tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dalam ayat tersebut Allah membicarakan generasi sahabat seperti dalam ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, di mana para sahabat Rasulullah SAW itu terdiri dari dua komunitas masyarakat. Yang pertama disebut kaum muhajirin, yaitu generasi orang-orang yang masuk Islam, generasi awal yang berasal dari kota Mekah kemudian melakukan hijrah ke kota Yathrib atau nanti disebut Madinatul Munawwarah. Kemudian kelompok masyarakat yang kedua disebut kaum Ansor, yaitu masyarakat asli dari kota Yathrib yang terdiri dari mayoritas dua suku, suku Khazraj dan suku Aus. Mereka dengan senang hati, dengan rasa bangga dan gembira menyambut kehadiran kaum muhajirin yang berpindah dari Mekah ke kotanya, dan mereka membangun bersama-sama dalam kehidupan bingkai risalah agama Islam di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang generasi setelahnya dalam ayat walladzina tabauhum bi ihsanin, ya, dan juga orang-orang yang mengikuti generasi sahabat bi ihsanin dengan baik, dengan pemahaman yang benar, dengan sikap yang baik, mengikuti pola kehidupan generasi sahabat radhiyallahu anhum. Qala ahlu tafsir, ma dzukira ahadun ba'da sahabati fi ayatin yardallahu biha anhu kattabi'ina radhiyallahu anhum. Allah tidak pernah menyebutkan siapapun generasi setelah sahabat, ya, di mana Allah meridhoi mereka seperti hanya generasi para tabi'in yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengsejajarkan antara generasi tabi'in dengan generasi sahabat dalam satu makom yang istimewa, yaitu makom ridho, seperti ayat selanjutnya radhiyallahu anhum wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah meridhoi mereka, generasi para tabi'in. Begitu pula mereka ridho kepada Allah. Allah menjanjikan kepada mereka yaitu surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal abadi hidup di dalamnya. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jamaah Masjid Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mempelajari, ya, memahami kehidupan generasi para tabi'in ini, di mana mereka ini adalah orang-orang yang selalu belajar, mencari ilmu, memahami, berlomba-lomba, ingin melakukan
hidup, cara pandang hidup, perilaku seperti Rasulullah SAW yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku generasi awal yang hidup bersama dengan Rasul, yaitu generasi sahabat. Namun ada yang membedakan antara generasi tabi'in dan generasi sahabat. Wal fariqu bainat tabi'ina was sahaba annat tabi'ina radhiyallahu anhum dakhalu fi zamanil fitan. Wa amma sahabatu fawaqahumullahu anil fitnati biwujudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan antara generasi tabi'in dan generasi sahabat adalah generasi tabi'in, mereka ini hidup mengalami kehidupan yang penuh dengan fitnah. Sementara generasi sahabat, Allah telah menyelamatkan mereka dari fitnah karena kehadiran atau karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masih hidup, masih membimbing mereka ketika ada pertanyaan, ada permasalahan. Para sahabat langsung menjumpai Rasul, langsung menanyakan kepada Rasul, sehingga mereka mendapatkan jawabannya dengan puas. Sementara generasi tabi'in, mereka hidup dalam kondisi kehidupan yang penuh fitnah di antara umat Islam itu sendiri. Maka fama aktsarul fitan allati marrat 'alas tabi'in. Banyak sekali fitnah-fitnah yang dialami oleh generasi-generasi tabi'in ini. Fama aktsarul ulum sami'uha minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan banyak sekali para tabi'in ini belajar, menimba ilmu, mendengarkan dari penyampaian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para sahabat. Di sini bisa kita mengambil dari sisi bagaimana para tabi'in ini mempelajari ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan dari generasi sebelumnya atau dari ayah-ayah mereka, yaitu generasi sahabat, di mana para sahabat mendapatkan ilmu-ilmu agama itu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita ambil salah satu tokoh besar generasi tabi'in ini, ya, di mana tokoh ini mengalami atau merasakan beberapa peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi di tengah umat Islam saat itu, seperti fitnah terbunuhnya sahabat Umar radhiyallahu an, fitnah terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu an, fitnah pertikaian, perselisihan antara Imam Ali karamallahu wajah dengan gubernur di Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, atau fitnah setelahnya antara Sayyid Husain putra Ali, Imam Ali karamallahu wajah dengan putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peristiwa perang Karbala atau perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, atau perang Jamal antara Ummul Mukminin Aisyah. Fitnah-fitnah yang dialamin oleh para tabi'in ini tuzalzilul imana fil qulub, ya, bisa menggoncangkan, bisa meresahkan keimanan, keyakinan di dalam hati para tabi'in. Di saat ini ketika banyak sekali fitnah yang dialami oleh para tabi'in, ada sekelompok mungkin lebih banyak dari generasi tabi'in yang berusaha berlomba-lomba, ya, ingin menjalani kehidupan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Maka mereka bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada Ummul Mukminin, bagaimana sih kehidupan Rasulullah itu, bagaimana sholatnya Rasulullah itu, bagaimana wudhunya Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin rumah tangga dalam keluarganya, bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat yang beraneka ragam di kota Madinatul Munawwarah. Maka dari situ para tabi'in banyak sekali bertanya, mengambil ilmu, belajar kepada tokoh-tokoh yang istimewa dari generasi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini dikenal dengan faqihut tabi'in, orang yang paling paham fikih dari generasi tabi'in.
Bahkan beliau ini atau sosok dari generasi para tabi'in ini salah satunya disebut sebagai Sayyidul Fuqaha, ya, karena memberikan fatwa-fatwa tentang fikih. Bahkan sebagian sahabat juga bertanya kepada beliau ini. Beliau ini luar biasa. Laqad kana aliman fil fiqhi wat tafsiri wal hadithi wal aqidah. Sosok tabi'in yang satu ini, beliau adalah alim, orang yang ngerti, orang yang paham di bidang fikih, di bidang tafsir Al-Quran, di bidang akidah, dan di bidang-bidang yang lainnya. Bahkan beliau ini menjalani kehidupan yang zuhud, ya, kehidupan yang penuh dengan wara, ya, selalu berpegangan kepada standar-standar ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan oleh generasi sebelumnya, yaitu para sahabat. Bahkan mereka selalu sholat berjamaah, ya, sesuai dengan waktu, selalu berada di baris yang terdepan dalam sholat berjamaah. Bahkan mereka mengatakan, ma ra'aitu fis qafa rajulin fis salati khamsina sanatan. Saya belum pernah melihat punggung belakang seseorang dalam sholat selama kurun 50 tahun. Luar biasa ini. Tokoh generasi tabi'in ini, mereka konsisten, ya, sholat berjamaah, sholat subuh, bahkan selalu berada di barisan pertama. Oleh karena itu dia mengatakan, saya belum pernah melihat punggung belakang seseorang dalam sholat selama 50 tahun. Siapa beliau ini? Beliau ini tokoh tabi'in yang luar biasa. Bahkan banyak meriwayatkan hadis. Banyak sekali kitab-kitab hadis yang menyebutkan nama beliau. Karena beliau ini adalah menantu dari Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah merupakan salah satu tokoh sahabat yang paling banyak mungkin yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya alim, tapi beliau merasakan betul bagaimana fitnah yang terjadi pada zamannya. Bahkan beliau pernah dilamar oleh salah satu penguasa Bani Umayyah saat itu, ya, diminta anak perempuan beliau ini untuk dinikahkan dengan waliul ahad atau putra mahkota dari penguasa Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, untuk anaknya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Tapi karena pendirian yang kuat dan keyakinan yang kuat, justru beliau menolaknya. Siapakah tokoh tabi'in yang luar biasa ini? Beliau tidak lain adalah Sa'id ibnul Musayyib, salah satu tokoh tabi'in yang luar biasa. Hidupnya selalu zuhud, selalu wara. Dia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk menunaikan ibadah ke masjid. Dalam kurun 50 tahun beliau selalu berada di barisan terdepan dalam sholat jamaah, sehingga beliau mengatakan, ma ra'aitu qafa rajulin fis sholati khamsina sanatan. Jamaah Masjid Dzikir Hubul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di episode yang akan datang saya akan membicarakan khusus tentang tokoh tabi'in ini yang istimewa ini, yaitu Sa'id ibnul Musayyib radhiyallahu anhu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.